bukan sudah masuk kepada tata kelola. Untuk tata kelola daripada zakat, infak, dan sedekah di UPSIS NU Kerala Sisnu Purbalingga itu kita sudah menerbitkan SOP-nya, standar operasional prosedurnya, tentang bagaimana tata kelola UPSIS di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan tingkat ranting. Memang dengan tata kelola ini sebetulnya punya cita-cita begitu ya, punya keinginan harapan ke depan betul-betul bagaimana proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan itu betul-betul bisa dilakukan secara optimal. Namun demikian, karena ini adalah suatu proses, yang namanya proses ini memang butuh waktu barangkali ya. Saat ini memang ya masih dalam proses mencari kesepahaman ya, bagaimana SOP ini betul-betul bisa dilaksanakan secara bersama-sama. Kita sudah melakukan sosialisasi ke 18 MPC yang ada di Kabupaten Purbalingga. Kita sosialisasikan dan bagaimana ini betul-betul kita laksanakan. Memang menjadi sebuah realitas bahwa di semua lini semuanya punya program kegiatan. Di ranting juga punya banyak program kegiatan, di kecamatan MPC juga banyak kegiatan, apalagi di PC dengan sekian lembaga juga banyak kegiatan. Sehingga seandainya SOP kita itu betul-betul kita laksanakan, harapannya adalah bagaimana kegiatan di ranting itu juga setidaknya bisa tertopang oleh program infak ini, di kecamatan juga terrealisir, di kabupaten juga demikian. Dan satu hal yang sebetulnya sangat menarik di program Lazisnu itu adalah terkait dengan zakat, infak, dan sedekah. Itu kita sudah kelola dengan manajemen yang cukup modern, di mana zakat, infak, dan sedekah itu harapan kita betul-betul aspek transparansinya itu betul-betul bisa kita wujudkan, bisa kita laksanakan. Di mana kita sudah menggunakan aplikasi sebelum tahun 2020 ada yang namanya aplikasi Zain. Ya. Jadi setiap muzaki yang memberikan zakatnya ya, maupun infaknya itu akan mendapatkan notifikasi ya, balasan bahwa infak dari muzaki itu betul-betul sudah sampai kepada sistem kami yang ada di kabupaten, bahkan itu sampai ke pusat. Jadi akumulasi daripada zakat, infak, dan sedekah itu tidak hanya kemudian tercover di tingkat kabupaten, tapi sampai sudah di tingkat pusat. Nah, termasuk koin NU itu, di mana SOP kita itu sangat panjang. Koin NU itu dari PC kabupaten itu kita distribusikan di UPSIS kecamatan, dari UPSIS kecamatan didistribusikan di tingkat ranting. Di ranting juga ada petugasnya, walaupun sangat jauh, tapi dengan SOP yang kita lakukan ini, dari para pemegang kaleng koin NU itu kita minta data semuanya, data lengkapnya dari namanya, kemudian nomor HP-nya. Maka setiap pemegang kaleng ataupun yang toko yang ketempatan itu harapannya mendapatkan notifikasi dari kita setiap dananya, infaknya masuk ke sistem kita. Nah saat ini sistem Zen itu sudah dimigrasi, sekarang namanya NKOS namanya. Jadi NKOS, kalau dulu programnya program Zen belum milik resmi dari NU, tapi sekarang sudah program khusus namanya NKOS dari pusat. Ya, jadi tadi menjawab problem di bawah, tapi problem ini setiap kali muncul sebenarnya, setiap kali muncul dan tahunan muncul, tapi sebenarnya sudah ada solusi. Nah, dan setiap kali pertanyaan itu pasti muncul. Nah, maka harapannya ke depan sudah tidak ada pertanyaan-pertanyaan itu lagi, karena sudah ada solusi. Satu. Kedua, saya membayangkan ini potensi besar sekali untuk membuat jam'iyah dan jamaahnya mandiri, karena ada ZIS. Kalau dalam pandangan saya, ZIS ini lembaga yang berfungsi untuk pengumpulan yang bisa digunakan untuk modal bagi NU sendiri, kemudian
untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menjalankan program-programnya, baik tadi bidang keagamaan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, investasi ekonomi sekalipun, kan luar biasa sih sebenarnya ini kan ya. Itu kalau setiap tahun, 1 tahun itu 3 miliar tercapai, luar biasa. Tinggal optimalisasi ke sana. Bersamaan di luar itu di ekonomi membuat investasi koperasi, yang bersifat bisnis. Kemudian di luar itu juga yang bersifat koperasi maupun perusahaan juga NU akan mengarah ke sana, yang berimplikasi menambah pemasukan selain memberdayakan ekonomi warga Nahdien, terserapnya para pekerja. Nah, di situ sisi lain mendapatkan keuntungan. Tapi untuk menjalankan itu, NU itu kan ada biaya operasional dan biaya program itu. Nah, saya berpikir kalau ini bisa, wah ini masalah gedung, masalah sapras, masalah apa saja luar biasa, bisa kan, bisa menopang itu. Karena karena biasanya kan tercecer-cecer, akhirnya nggak bisa bangun. Misalnya satu kecamatan karena masing-masing sendiri-sendiri, ya ranting godewe kayak gitu. Ya, akhirnya kebutuhan 60 juta, adanya 30 juta nggak bisa bangun. Tapi kalau terkumpulkan jadi satu, terprogram gitu ya, misalnya pemenuhan sapras digilir lah gitu. Duitnya digilir, tapi misalnya ada duit, ini asumsi aja misalnya 1 tahun misalnya ada 500 juta untuk sapras misalnya. Nah, biasanya kan kebiasaan kita tidak bisa membuat sekaligus jadi, karena itu potensi ada tapi belum terkumpul jadi satu, tercecer. Tapi kalau ini sudah terkumpul jadi satu kan bisa secara bergantian, kan bisa saja kan, karena tapi itu belum. Iya. ini asumsi kalau 5 miliar itu, ngeri itu. Ma'arif Education Center, poliklinik, dibuatkan jeder-jeder, selesai itu ya. Nah ini maka para pemirsa yang dirahmati Allah, yaitu ini bagian impian program yang betul-betul bisa diwujudkan dengan cara mencintai produk-produk Nahdlatul Ulama. Demikian. Mungkin ada pertanyaan dari Oke, ini ada masuk dari pemirsa, sudah pertanyaan satu dari @s_men. Menarik sekali pembahasan malam ini. Ingin menanyakan ya, babakan NU Planner ya. Adakah indikator peningkatan bidang wirausaha bagi para pengusaha yang mendapatkan NU Planner? Nah, ini indikator bidangnya itu nopo? Ya, jadi indikator dari hasil barangkali ya, hasil dari program yang sudah kita lempar barangkali atau yang sudah kita berikan kepada para mustahik di bidang planner, di bidang usaha, dari apa yang sudah kita gelontorkan kepada para pemula di bidang usaha, setidaknya saat ini kita bisa melihat dari mereka-mereka yang sudah mendapatkan bantuan dari kita, misalkan yang di bidang perikanan, yang tadinya mereka barangkali kesusahan untuk mengawali daripada kegiatan usaha mereka. Saat ini mereka sudah bisa melakukan usaha secara mandiri, secara bertahap ya. Dan itu kita
dalam rangka evaluasinya kita meminta, jadi setelah program itu kita luncurkan, kita berikan, kemudian kita minta semacam laporan. Laporannya seperti apa? Setidaknya bagaimana progres perkembangan usaha mereka. Ya. Baik, setelah diberikan sekian bulan, seperti apa usaha mereka, nah, kita lihat progresnya di sana. Apakah mereka masih berjalan, ataukah mereka hanya diberi bantuan dan setelah bantuan itu lewat kemudian tidak ada wujudnya, kan seperti itu. Ya secara persentase belum bisa barangkali 100% lah ya. Secara persentase 100% mereka kita beri bantuan, kemudian usahanya juga bisa lebih maju, lebih berjalan lebih lancar. Tapi setidaknya sekali lagi dari sekian para mustahik yang kita berikan, setidaknya kalau begitu secara persentase barangkali ya mendekati 50% lah, setidaknya usaha mereka bisa bertahan dan usaha mereka semakin hari juga semakin bisa dikembangkan. Ya, sekali lagi ini sebagai sebuah ikhtiar, dan ke depan harapan kami kita sudah ada tawaran juga kerjasama kaitannya dengan pemberdayaan ini. Lembaga ya belum bisa kami umumkan ya, karena ini nanti kita harapkan di tahun 2020 ini ya, itu nanti bisa kita wujudkan kerjasama bagaimana pemberian bantuan ini disertai dengan pendampingan. Jadi perlu kami informasikan, jadi kalau yang sudah jalan